semuanya, kembali lagi di channel Riri Afril bersama Riri Afrianti. Di video ini kita akan melanjutkan pembahasan soal Kosmi tahun 2023 untuk bidang matematika level ketiga atau tingkat MTS dan SMP. Di video ini kita akan menyelesaikan soal penyisihan nomor 21 sampai 25. Nah, untuk soal-soal sebelumnya teman-teman bisa lihat di playlist soal Kosmi ya. Oke, untuk soal nomor 21, ini kebetulan mirip dengan soal nomor 19. Jadi teman-teman bisa lihat lagi ya video sebelumnya atau klik link di atas. Selanjutnya nomor 22, Bu Zulaika memiliki emas sebanyak 165 gram yang akan dibagikan kepada 3 anak perempuannya berdasarkan umur mereka sesuai dengan barisan aritmatika. Hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dari anak-anaknya. Anak bungsunya yang balita mendapatkan emas paling sedikit. Anak kedua dan anak pertama gemar menabung dan menambahkan emasnya karena mereka suka berjualan di sekolah dan juga di tempat mengaji. Setelah beberapa tahun, emas anak yang bungsu masih sama, sedangkan emas anak kedua bertambah 25 gram, sedangkan anak pertama bertambah 90 gram dan membentuk deret geometri. Anak keberapa sajakah yang harus membayar zakat emas? Nah, sebelum kita membahas soal ini, kita harus tahu bahwa zakat emas itu dibayarkan kalau seandainya sudah mencapai nisabnya, yaitu 85 gram. Nah, jadi kalau sudah mencapai 85 gram itu baru bisa dibayarkan. Berarti kita harus tahu masing-masing anak sekarang memiliki berapa gram emas. Nah, pertama-tama untuk yang 165 gram ini dibagikan berdasarkan barisan aritmatika. Nah, di sini anak bungsu kita anggap sebagai U1, anak kedua sebagai U2 dan anak pertama sebagai U3. Nah, biasanya barisan aritmatika kan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, karena di sini ada 3 buah barisan, untuk mempermudahnya kita menentukan dari U2 sebagai A-nya. Sedangkan untuk U1 itu A dikurang B dan U3 sebagai A ditambah B. Ini artinya sama saja dengan rumus yang biasa. Karena di sini kita mengurangkan dengan beda dan menambahkan dengan beda. Jadi akan sama saja artinya. Nah, karena kita punya jumlah emas sebanyak 165, ini boleh kita tambahkan. Hasilnya nanti sama dengan 165 ya. Nah, sehingga ini kita dapatkan 3A ditambah B-nya habis. Jadi 3A sama dengan 165 sehingga kita dapatkan A sama dengan 165 dibagi 3 atau A sama dengan 55. Sehingga ini bisa kita ganti U1-nya menjadi 55 dikurang B, U2-nya 55 dan U3-nya 55 ditambah B. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian itu menjadi barisan geometri. Yang mana U1-nya tetap menjadi 55 dikurang B karena katanya anak bungsu tetap ya emasnya. Kemudian kalau U2 itu bertambah 25 gram. Jadi 55 ditambah 25 hasilnya adalah 80. Kemudian U3 sama dengan 55 ditambah B ditambah dengan 50 sama dengan 105 ditambah B. Nah, di sini bedanya tidak mungkin negatif ya karena dia selalu bertambah seperti itu. Jadi dari bentuk ini saja kita sudah bisa tahu zakat hanya akan dibayar oleh siapa. Nah, kalau yang untuk U2 anak yang kedua itu tidak mungkin memenuhi nisabnya. Masih kurang ya 5 gram lagi. Karena nisabnya 85 gram, sedangkan yang dia punya adalah 80 gram. Sedangkan untuk yang anak pertama atau U3 itu sudah memenuhi. Nah, tanpa kita cari B-nya itu sudah memenuhi karena 105 ditambah suatu B. 105 saja sudah memenuhi nisabnya. Jadi zakat hanya dibayar oleh anak pertama.
Jadi jawabannya adalah B. Nomor 23, jika diketahui P sama dengan 5 pangkat 2X dikali 2 pangkat X ditambah 5 pangkat negatif 2X dikali 2 pangkat negatif X dan Q sama dengan 5 pangkat 2X dikali 2 pangkat X dikurang 5 pangkat negatif 2X dikali 2 pangkat negatif X. Maka hasil dari P kuadrat dikurang Q kuadrat adalah. Nah, di sini kita ubah dulu bentuk P ya. P ini 5 pangkat 2X dikali dengan, nah 2 ini bisa kita tulis sebagai 10 per 5 pangkat X ditambah, nah ini menjadi 5 pangkat negatif 2X dikali dengan 2 ini juga kita jadikan 10 per 5 pangkat negatif X. Nah ini sama dengan 5 pangkat 2X dikali 10 pangkat X per 5 pangkat X ditambah 5 pangkat negatif 2X dikali dengan 10 pangkat negatif X per 5 pangkat negatif X. Nah, berdasarkan sifat-sifat dari bilangan berpangkat, kalau ada pembagian bilangan berpangkat, maka pangkatnya akan dikurang. Sehingga menjadi 5 pangkat 2X dikurang X dikali 10 pangkat X ditambah 5 pangkat negatif 2X dikurang negatif X dikali 10 pangkat negatif X. Sama dengan 5 pangkat X dikali 10 pangkat X ditambah 5 pangkat negatif X dikali 10 pangkat negatif X. Nah, hal yang sama juga kita lakukan kepada Q. Yang ini 5 pangkat 2X dikali dengan 10 per 5 pangkat X dikurang 5 pangkat negatif 2X dikali dengan 10 per 5 pangkat negatif X. Nah ini prosesnya sama ya. Yang membedakannya adalah tanda tambah dan tanda kurang. Sehingga Q sama dengan 5 pangkat X dikali 10 pangkat X dikurang 5 pangkat negatif X dikali 10 pangkat negatif X. Nah kemudian pertanyaannya P kuadrat dikurang Q kuadrat ini kan sama dengan P dikurang Q dikali P ditambah Q. Kemudian kita cari P dikurang Q, 5 pangkat X dikali 10 pangkat X ditambah dengan 5 pangkat negatif X dikali 10 pangkat negatif X kurang dengan 5 pangkat X dikali 10 pangkat X dikurang dengan 5 pangkat negatif X dikali 10 pangkat negatif X. Nah ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua 5 pangkat X kali 10 pangkat X ditambah dengan 5 pangkat negatif X dikali 10 pangkat negatif X ditambah 5 pangkat X dikali 10 pangkat X dikurang 5 pangkat negatif X dikali 10 pangkat negatif X. Nah ini habis ya karena mereka dikurangkan. Sedangkan yang ini jadinya 2 kali 5 pangkat negatif X kali 10 pangkat negatif X. Terus untuk bentuk yang kedua yang habis adalah bentuk 5 pangkat negatif X dikali 10 pangkat negatif X. Tinggal di sini 5 pangkat X dikali 10 pangkat X ditambah dengan 5 pangkat X dikali 10 pangkat X dapatnya adalah 2 dikali 5 pangkat X dikali 10 pangkat X. Nah yang ini bisa kita kalikan 2 dikali 2 itu 4. 5 pangkat negatif X bisa kita kalikan dengan 5 pangkat X. Jadinya 5 pangkat negatif X ditambah X 10 pangkat negatif X ditambah X. Sehingga menjadi 4 dikali 5 pangkat 0 dikali 10 pangkat 0. Nah 5 pangkat 0 itu 1 ya. Sehingga 4 kali 1 10 pangkat 0 juga 1. Jadi jawabannya adalah 4B. Soal nomor 24, pemilik pesantren akan membuat sebuah tugu yang memperingati 50 tahun berdirinya pesantren. Tugu tersebut berbentuk prisma dengan alas seperti di bawah ini. Nah tinggi tugunya adalah 300 cm. Kemudian panjang AB-nya adalah 100 cm. Kemudian BC 80 cm. Lalu DG dan EB itu sama-sama 60 cm. Kemudian HI ini 40, FJ juga 40
segitiga DGH dan juga EBF berukuran sama. Pihak pesantren akan mengecat seluruh bagian luar tugu jika untuk setiap 100 cm kuadrat membutuhkan biaya sebanyak 5.000, total biaya pengecatan tugu adalah. Nah, sebelum kita mencari total biaya, kita harus tahu dulu luas permukaan dari prisma ini. Nah, sebelum mencari luas permukaan, kita harus tahu dulu masing-masing sisinya berapa. Pertama kita cari EF, yang ini. EF itu bisa dengan Pitagoras antara EJ ditambah JF. Nah, EJ itu adalah separuh dari EB, berarti 30. 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat sama dengan akar dari 900 ditambah 1600 sama dengan akar dari 2500 atau 50 cm. Nah, EF ini akan sama dengan BF dan juga GH dan DH. Nah, untuk mencari luas permukaan prisma, karena di sini alasnya tidak akan dicat, maka yang dicat hanya atapnya dan juga sisi tegaknya. Berarti luas satu alas ditambah dengan luas sisi tegak. Nah, pertama-tama kita cari dulu luas alasnya. Luas alasnya itu adalah luas dari persegi ditambah dengan 2 kali luas segitiga. Nah, luas perseginya berarti panjang kali lebar ditambah 2 kali alas kali tinggi per 2. Nah, panjangnya itu 100 dikali dengan 80 ditambah dengan 2. Nah, alas dari segitiganya 60 dikali dengan tingginya 40 per 2. Sama dengan 8.000 ditambah 2.400 sama dengan 10.400 cm kuadrat. Kemudian luas sisi tegak itu bisa kita cari dengan keliling dikali dengan tinggi prisma. Nah, kelilingnya kita hitung dari A ya. Pertama-tama itu AE. AE itu adalah 40 didapat dari AB dikurang BE. 100 dikurang 60. Sehingga kita dapatkan AE-nya 40. 40 ditambah EF 50. Dan FB juga 50. Ditambah BC 80. Ditambah GC sama dengan 40 juga. Karena GC akan sama dengan AE. Ditambah dengan GH 50. Ditambah dengan DH 50 ditambah dengan DA 80 dikali dengan 300 sama dengan 440 dikali 300 sama dengan 132.000 cm kuadrat. Nah, berarti luas permukaan prisma sama dengan 10.400 ditambah 132.000 sama dengan 142.400 cm kuadrat. Nah, tadi dikatakan untuk biayanya setiap 100 cm kuadrat biayanya adalah 5.000. Berarti total biaya sama dengan 142.400 dibagi dengan 100 dikali dengan 5.000 sama dengan 7.120.000. Jadi jawabannya adalah A. Pada tahun ini acara Halal Bihalal Madrasah Darul Hikmah dihadiri oleh guru dan alumni sebanyak 75 orang. Jika bersilaturahmi, semua peserta menjaga agar tidak bersentuhan dengan yang bukan mahram, sehingga tamu laki-laki berjabat tangan dengan laki-laki saja dan tamu perempuan berjabat tangan sesama perempuan saja. Jika jabat tangan antar perempuan lebih sedikit 555 daripada jabat tangan antar laki-laki, maka banyak peserta laki-laki pada pertemuan tersebut adalah. Nah, kita misalkan banyak yang laki-laki itu adalah N, berarti untuk banyak perempuannya adalah 75 dikurang N. Nah, di sini dikatakan bahwa salaman antar perempuan lebih sedikit 555 daripada salaman antar laki-laki. Berarti salaman dari laki-laki sama dengan salaman dari perempuan ditambah dengan 555.
Nah, untuk mencari berapa banyak bersalaman itu menggunakan konsep kombinasi, di mana kita memilih dua karena dibutuhkan dua orang untuk bersalaman, kombinasi dua dari jumlah orang yang bersalaman. Kalau untuk laki-laki berarti N, sedangkan untuk yang perempuan kombinasi 2 dari 75 dikurang N, ditambah dengan 555. Nah, ini sesuai dengan rumus kombinasi kita dapatkan N faktorial per N dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 75 dikurang N faktorial per 75 dikurang N dikurang 2 dikali 2 faktorial ditambah 555. Nah, di sini kita punya bentuk N faktorial dan juga N dikurang 2 faktorial. Maka N faktorial bisa kita jabar menjadi N dikali N dikurang 1 dikali N dikurang 2 faktorial per N dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial itu adalah 2 dikali 1. Sama dengan 75 dikurang N faktorial juga bisa kita jabarkan, tetapi kita cari dulu bentuk dari 75 dikurang N dikurang 2, yaitu 73 dikurang N faktorial. Dikali 2 faktorial itu 2 kali 1. Karena kita punya bentuk 73 dikurang N faktorial, maka bentuk yang di atas yang 75 dikurang N faktorial bisa kita jabar menjadi 75 dikurang N dikali 74 dikurang N dikali 73 dikurang N faktorial. Nah, bentuk yang faktorialnya ini bisa kita bagi atau kita coret. Sehingga didapat bentuk N dikali N dikurang 1 per 2 sama dengan 75 dikurang N dikali 74 dikurang N per 2 ditambah 555. Agar bentuk ini tidak ada pecahan per duanya, maka boleh kita kali dengan 2. Sehingga kita dapatkan bentuk N kuadrat dikurang N sama dengan 5550 dikurang 149N. Ini kita kalikan ke dalam ya. Ditambah N kuadrat ditambah 555 dikali 2 hasilnya adalah 1110. Nah, ini bagian N-nya bisa kita abaikan atau kita kurangkan ya. Sehingga ini kita dapatkan 148N sama dengan 6660. Maka N sama dengan 45. Jadi jawabannya untuk laki-laki itu N tadi ya. Hasilnya 45 atau E. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Silahkan support saya dengan cara like dan juga subscribe serta share ke teman-teman kamu. Untuk latihan soal harian silahkan dilihat di TikTok ataupun di Instagram saya. Terima kasih sudah belajar hari ini. Sampai jumpa.